Selamat pagi, shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan Resapi GKJ Margoyudan. Mari saudara-saudaraku, sebelum kita menerima sapaan firman Tuhan, mari kita masuk menghadap tahta Kristus, berdoa bersama. Maha mulia Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, Engkau telah membangunkan kami kembali. Dan pada saat ini kami bisa duduk tenang untuk mendengarkan sapaan firman-Mu. Kiranya sapaan firman-Mu itu untuk merapikan hidup kami Tuhan. Kami percaya semuanya datangnya dari Engkau. Dan pada saat ini indahnya, pagi yang indah, semuanya baru dan indah. Hari ini lebih baik daripada hari-hari yang telah lalu. Berkat-Mu pada pagi yang indah ini, firman-Mu kami sambut dengan sukacita. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku kekasih Kristus, sapaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari 1 Daniel ayat 7 sampai yang ke-14. Dan temanya yaitu stand alone. Stand alone yaitu berdiri dengan berani dan benar. Daniel 7, 1-14. Demikian firman Tuhan. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hanaya dinamainya Sadra, Misael dinamainya Misak, dan Asaria dinamai Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu, aku anggap bermasalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misael, dan Araya, adakanlah pencobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan ketetapanmu. Didengarnyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat itu, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk dan pada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Demikian firman Tuhan, tentunya yang berbahagia yang menerima
dan melakukan firman Tuhan sehari-hari. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, stand alone yaitu berdiri dengan berani dan benar. Disinilah Daniel orangnya. Mereka adalah orang yang diberi makanan raja, bekas persembahan pada Baal. Ia tetap tidak mau dalam permintaannya itu. Dia tetap benar tidak mau makan santapan raja. Saudaraku yang terkasih, orang yang hidup dalam stand atau standar Allah, yaitu orang yang tahu firman Tuhan dan orang yang tahu pencobaan yang berupa apapun. Dia sangat tahan dalam pencobaan apapun. Yang ketiga, hidup dalam standar Allah itu harganya sangat mahal. Kita bisa membaca di dalam Timotius 3 ayat 1-7. Di sini dikatakan bahwa keadaan manusia pada akhir zaman kita semua akan menghadapi, tetapi kita tetap stand alone. Bagaimana stand alone? 1. Titus 2 ayat 3 dan 6, Mazmur 144 ayat 2. Yang pertama, membangun pribadi yang kuat dengan Tuhan. Jadi orang percaya harus membangun pribadi yang kuat dengan Tuhan. Lalu yang kedua, membangun komunitas yang sehat. Yang ketiga, mendapatkan pengayoman rohani. Pengayoman rohani ini dari senior kita, yaitu para pendeta yang selalu membimbing kita, dan juga dari yang terpenting dari Roh Kudus. Otoritas pengayaan, menerapkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Ini sangat penting. Meskipun banyak godaan, kita tetap menerapkan kebenaran firman Tuhan itu kepada siapapun. Lalu yang kedua, menjadi teladan. Sebagai orang percaya dimanapun, kita harus menjadi teladan. Karena sangat penting teladan itu untuk membina keakraban di dalam persekutuan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Daniel orangnya yang meskipun diubah namanya, dia tetap Daniel dan tidak mau dengan makanan raja. Saudaraku yang terkasih, dimanapun kita banyak sekali pencobaan-pencobaan yang menimpa kita, tetapi kita harus tetap stand alone. Tuhan telah menuntun kita dan Tuhan telah membentangkan jalan. Jalan itu terang sekali karena Tuhan telah memasang suluh di muka kaki kami ini. Maka orang percaya harus berani bertindak yang benar dan harus sungguh-sungguh menjaga kesucian tubuh Kristus. Mari saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Orang percaya dimanapun itu hidupnya seperti di rumah kaca.
Apa itu rumah kaca? Rumah kaca itu terlihat dari mana-mana, dari muka, kanan, kiri, belakang. Jadi, apapun tingkah laku kita, apapun perkataan kita, itu kelihatan. Jikalau perlakuan kita atau kata-kata kita tidak menyenangkan hati Allah, sangat mendukakan Roh Kudus, karena kita sebagai anak-anak Allah. Mari contoh Daniel ini menjadi suri teladan di dalam hidup kita. Kita seharusnya terus tetap melangkah, tetapi harus stand alone. Kita harus selalu berdiri dengan berani dan benar dimanapun kita berada. Stand alone penting sekali bagi orang percaya. Mari saudara-saudaraku, kami percaya bahwa firman Tuhan yang kita baca ini benar-benar menjadi contoh kita dimanapun kita berada. Selamat menjalankan tugas-tugas aktivitas kita dimanapun kita berada, baik itu di kebun anggur Tuhan maupun di luar kebun anggur Tuhan. Tetaplah stand alone. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Sampai berjumpa kembali pada resapi yang akan datang. Kiranya kasih Kristus selalu menyinari kehidupan saudara-saudaraku yang mendengar renungan ini. Haleluya. Immanuel. Amin.